Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 166. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen telah menerima kelima gulungan itu langsung mengucapkan terima kasih banyak pada Mandala, dan dia bisa merasakan jika setiap gulungan mengandung fluktuasi misterius dengan pola-pola yang sangat rumit. Pertama, dia bisa melihat gulungan ini berisi susunan atau formasi pedang roh teratai biru, formasi jaring surgawi, formasi lonceng emas abadi. Dengan bantuan tiga formasi itu, Muzhen yakin apabila orang yang berada di tingkat ke-6 akan bersikap waspada pada dirinya. Namun dua gulungan yang lainnya lebih menarik baginya karena berisi formasi segel ilahi gunung surgawi dan juga formasi penghancur dewa. Muzhen yakin apabila dua gulungan ini telah mencapai tingkat surgawi tingkat rendah. Namun dari kelima formasi yang berhasil dikumpulkan Mandala, Muzhen yakin apabila formasi penghancur dewa merupakan yang paling kuat. Namun sayangnya gulungan yang didapatkan oleh Mandala belum lengkap. Setelah memejamkan matanya dan masuk ke dalam dunia dari gulungan formasi itu, Muzhen pun mendapatkan informasi apabila ada tiga gulungan formasi penghancur dewa sebenarnya. Dan jika dia bisa menyempurnakannya, maka seorang penguasa tingkat tertinggi juga pasti akan bisa dikalahkan. Meskipun Muzhen hanya mendapatkan sebagian yang terlemah dari formasi penghancur dewa, dia masih bersyukur karena kekuatan yang dimiliki oleh formasi ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan formasi surgawi tingkat rendah. Setelah melihat seluruh formasi yang berhasil menjadi miliknya, dari arah depan Mandala mulai meminta Muzhen untuk segera menyesuaikan lonjakan energi spiritual serta mempelajari formasi yang dia berikan. Dalam kurun waktu 10 hari, dia yakin apabila Muzhen pasti akan berhasil. Muzhen yang mendengarkan perintah dari Mandala langsung menyetujuinya, dan tak ingin menunda banyak waktu, Muzhen memutuskan untuk kembali ke dalam istana Jiuyu demi bisa memulai latihannya. Setelah beberapa waktu, Muzhen akhirnya bisa memahami formasi itu dan dia memutuskan untuk mencoba formasi barunya. Namun, semua usaha di awal terasa sia-sia karena dia selalu gagal menyusun formasi yang ada. Setelah melakukan latihan selama 10 hari penuh, energi spiritual yang cukup kuat membumbung tinggi ke langit. Muzhen yang melihat keadaan ini pun langsung tersenyum senang karena dia mulai bisa merasakan adanya sedikit pencerahan dari hasil latihannya selama ini. Setelah menyelesaikan latihan itu, sosok Tang Bing dan juga Tang Rou mulai terlihat di hadapan Muzhen. Kedua sosok ini mulai membawa wibawa yang begitu kuat sehingga membantu Jiuyu serta Muzhen dalam mengurus istana Jiuyu ini. Tanpa basa-basi lagi, sosok dari Tang Bing mulai berkata, "Penguasa alam Daluo memintaku untuk menemui dirimu. Dia memberitahu jika Anda harus bersiap untuk keberangkatan menuju klan 9 Nether besok." Muzhen ketika mendengarkan informasi seperti ini jelas menganggukkan kepalanya tanda paham. Namun dirinya juga mulai menemukan tatapan mata lesu dari kedua gadis di hadapannya. Dengan suara lembut, Muzhen mulai berjanji jika dirinya akan membawa Jiuyu kembali ke dalam istana ini. Mendengarkan kata-kata dari Muzhen membuat Tang Bing dan juga Tang Rou mulai tersenyum senang. Tak lama Tang Bing mulai memberikan Muzhen sebuah gelang berisi cairan roh tertinggi sebanyak 1,5 juta. Melihat hal ini jelas membuat Muzhen begitu terkejut. Namun Tang Rou menjelaskan jika mereka hanya ingin Muzhen dan juga Jiuyu kembali ke sini dengan selamat. Mereka yakin jika cairan itu akan berguna ke depannya. Nama lain dari Tang Rou ini adalah Xiaobing. Di dalam klan 9 Nether, seluruh penguasa telah berkumpul di tengah alun-alun yang besar dikelilingi tebing yang tinggi. Energi yang begitu kuat mulai terpancar dari dalam tubuh orang-orang ini. Kekuatan mereka jelas berasal dari kepercayaan diri yang dimiliki. Namun setiap pasukan yang datang bisa melihat jika para orang-orang kuat itu masih terus berdebat mengenai Jiuyu yang sedang menjalin hubungan darah dengan seorang manusia bernama Muzhen. Beberapa dari mereka mulai menyarankan untuk segera menangkap Muzhen ini dan memutuskan hubungan jalinan darah itu secara paksa menggunakan sebuah metode khusus dari klan 9 Nether ini. Mereka khawatir jika hubungan itu tidak diputuskan, maka garis keturunan murni dari Jiuyu akan tercemar. Bahkan mereka
tidak takut dengan adanya mandala di belakang. Pemuda bernama Muchen mendengarkan perdebatan yang tidak berujung. Tetua Tian Kue mulai berkata, pemuda bernama Muchen itu memiliki bakat yang istimewa. Bahkan dia memiliki sedikit kekuatan dari binik sejati. Aku yakin jika di masa depan nanti akan cukup gemilang. Lagi pula aku sudah terlanjur berjanji jika dia bisa mengalahkan Jiang Ya dan juga Qin Xuan, maka aku akan mengizinkan Muchen untuk menempati posisi keempat dan membantu Jiu Yu di dalam mendapatkan kesempatan dari Phoenix kuno. Mendengarkan kata-kata seperti ini, seorang tetua berbaju hijau langsung menjawab, Tian Kue, dia hanyalah bocah yang berada di tingkat kelima yang mudah untuk dihancurkan. Jika kita membiarkan pemuda itu mewakili klan kita, aku yakin pasti akan ada masalah yang dia perbuat. Bahkan saat ini sudah hampir 2 bulan, namun pemuda bernama Muchen masih tidak memiliki nyali untuk datang ke dalam klan 9 Nether. Tetua Tian Kue yang mendengarkan hal ini jelas tidak senang dan dia memutuskan untuk tidak meneruskan perdebatan yang ada, memilih untuk mengalihkan pandangan matanya ke tempat dari Tian Huang berada. Dia adalah sosok dari pemimpin klan 9 Nether pada saat ini. Di sisi dari Tian Huang telah berdiri sosok Jiu Yu dengan wajah yang terlihat nampak pucat. Dirinya bisa mendengar ada begitu banyak perdebatan yang muncul dari para tetua. Tak lama kemudian, orang berjubah hijau sebelumnya mulai berkata pada Tian Huang untuk segera menempatkan posisi keempat pada Jiang Ya atau Qin Xuan, karena pertandingan sebentar lagi pasti akan dimulai. Di bawah tatapan mata dari banyak orang, pemimpin klan 9 Nether itu berkata, pemuda itu telah berjasa untuk Jiu Yu. Lagi pula tetua Tian Kue juga sudah berjanji. Maka dari itu aku memutuskan untuk tetap menepati jika persyaratan bisa dia penuhi. Tapi jika pemuda itu bermaksud untuk melarikan diri, maka aku tidak akan segan untuk mendeklarasikan perang terhadap alam Daluo. Melihat adanya kilatan serius dalam pandangan mata Tian Huang itu, mereka pun memutuskan untuk menyetujuinya. Jiu Yu yang memikirkan semua ini yakin jika Muchen pasti telah berhasil kabur cukup jauh, dan dia yakin jika anggota klannya tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan Muchen setelah itu. Namun siapa sangka dari kejauhan muncul 2 cahaya yang mendekati klan 9 Nether. Dan setelah semakin dekat, mereka bisa melihat sosok Muchen dan juga Mandala dengan aura penuh percaya diri. Setelah kedatangannya, mata semua orang tidak pernah terlepas dari sosok Muchen. Banyak sekali cibiran yang terdengar karena melihat kekuatan yang dimiliki oleh Muchen ini. Di sisi lain, para tetua klan 9 Nether mulai menatap tajam pada sosok Muchen. Mereka bisa melihat dan juga merasakan apabila sosok dari Muchen tidak memiliki keistimewaan apapun. Jiu Yu yang melihat kedatangan dari Muchen pun langsung melihat ekspresi pada ayahnya, yaitu Tian Huang. Namun dia tidak bisa membaca isi pikiran dari ayahnya ini karena ekspresi yang ditunjukkan masih sangat datar. Melihat cibiran yang tidak ada hentinya, Mandala memutuskan bersuara. Muchen adalah orang dari alam Daluoku, dan aku pastikan tidak akan ada orang yang berhasil menyakitinya. Mendengar perkataan Mandala, orang berjubah hijau mulai maju dan menjawab, aku harap kau tidak ikut campur dalam masalah ini, atau kau tidak akan sanggup menahan amukan dari pemimpin klan 9 Nether kita. Setelah mengatakan hal seperti itu, sang pria berjubah hijau itu mulai maju lagi 1 langkah. Namun kali ini dia membawa aura tekanan yang begitu kuat, dan pria itu berencana untuk menekan kekuatan Muchen agar energi spiritualnya bisa melambat. Mandala yang melihat hal ini memutuskan untuk maju dan memberikan tekanan balik. Bahkan tekanan itu berhasil menghancurkan tubuh dari burung pipit yang ada di atas pria berjubah hijau itu dalam beberapa kali tarikan nafas. Merasakan kekuatan Mandala yang sehebat ini, sosok pria berjubah hijau itu memutuskan untuk langsung mundur. Sementara tetua Tian Kue dan juga pemimpin dari klan 9 Nether yang tidak lain adalah Tian Huang mulai menatap Mandala dengan penuh keterkejutan.
Mereka tidak menyangka jika kekuatan Mandala akan meningkat secepat ini menjadi seorang penguasa bumi tingkat atas sejati. Tak lama kemudian, Tian Huang mulai berkata, "Aku tidak menyangka jika penguasa wilayah alam Daluo akan mencapai tingkat seperti ini begitu cepat." Selesai mengatakan, sebuah tekanan yang dibawa Mandala mulai bisa dinetralkan dan Mandala yang mendengarkan hal seperti ini hanya menjawab, "Aku datang ke sini karena mematuhi kesepakatan dengan tetua Tian Kue dan aku harap pemimpin klan Tian Huang bisa bertindak sesuai dengan kesepakatan karena jika tidak, aku yakin apabila tindakan selanjutnya pasti akan merugikan kedua belah pihak." Tak ingin menjawab kata-kata dari Mandala, Tian Huang pun lebih memilih untuk mengarahkan pandangannya kepada Mu Chen. Sebelum akhirnya dia bertanya, "Apakah kau Mu Chen?" Dengan penuh hormat, namun merasa cukup bersalah, Mu Chen menjawab. Junior Mu Chen memberi salam pada pemimpin Tian Huang. Dengan tenang pria itu mengatakan, "Aku tidak bisa menyalahkan kalian karena kalian menjalin hubungan darah ketika dalam keadaan hidup dan mati. Namun garis keturunan dari Jiuyu sangatlah penting bagi klan 9 Nether kami. Jika garis keturunan itu ternodai, aku takut akan berpengaruh pada revolusi Jiuyu di masa depan." Mendengarkan kata-kata seperti ini, hati dari Mu Chen merasa begitu sakit. Dia tidak menyangka jika hubungan ini akan sangat merugikan Jiuyu. Namun kekhawatiran itu terasa diobati ketika ayah dari Jiuyu yaitu Tian Huang berkata kembali, "Tapi jika kau bisa membantunya menemukan darah ilahi Phoenix di dalam benua binatang ilahi, maka noda itu akan bisa dihapus. Bahkan garis keturunannya juga akan diperkuat. Tapi persaingan untuk memperebutkan darah itu akan sangat sulit. Bahkan klan kita tidak mendapatkan keuntungan dari awal. Saat ini ada dua pilihan untuk dirimu. Bertindak sesuai dengan kesepakatan yang kau buat dengan tetua Tian Kue, atau tinggal di dalam klan 9 Nether kita selama 10 tahun lamanya." Mendengarkan tawaran seperti ini, banyak orang jenius dari klan 9 Nether yakin apabila Mu Chen pasti akan memilih tawaran yang kedua. Dengan memilih hal itu, maka Mu Chen hanya perlu tinggal di dalam klan 9 Nether ini 10 tahun dan nyawanya akan selamat. Tak berapa lama, Mu Chen mulai maju dan dia berkata, "Aku Mu Chen dari alam Daluo datang untuk meminta tempat keempat, bukan untuk tinggal di dalam tempat ini." Mendengarkan hal seperti itu membuat Jiang Ya dan juga Qin Xuan mulai menatap tajam ke arah Mu Chen. Karena pemuda itu ternyata memilih opsi pertama, maka mereka tidak akan segan lagi di dalam mengambil tindakan untuk memperebutkan kuota keempat itu. Jiang Ya meminta pada Qin Xuan untuk menjadi yang pertama dalam mengambil tindakan. Karena tak ingin berdebat, Qin Xuan pun segera menyetujui hal ini. Dia melangkah maju ke depan sosok dari Mu Chen. Ketika sudah berhadapan, dia berkata, "Mu Chen, jika aku menjadi dirimu, mungkin aku akan mengambil opsi kedua dan tinggal di dalam tempat ini." Mu Chen yang mendengarkan kata-kata dari seorang Qin Xuan hanya bersikap santai sebelum akhirnya menjawab, "Terima kasih untuk sarannya." Qin Xuan yang melihat tidak adanya niat baik dari Mu Chen mulai memanggil energi spiritual di dalam dirinya, dan dari kejauhan Mu Chen bisa merasakan adanya tekanan yang cukup kuat dari pemuda bernama Qin Xuan ini. Jika dilihat-lihat, dia yakin apabila Qin Xuan sudah mencapai tingkat ke-7 dan kekuatan ini jelas jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Liu Qing. Mu Chen yang menyaksikan kekuatan itu tidak merasa takut sedikit pun. Justru dia mulai memanggil energi di dalam lautan agung miliknya untuk keluar dari dalam tubuhnya. Qin Xuan yang melihat metode dari Mu Chen mulai menjentikan jarinya hingga muncul kepingan-kepingan salju yang menghilang begitu saja. Mu Chen ketika menyaksikan hal ini mulai memanggil cahaya keemasan dari dalam tubuhnya dan kemudian dengan cepat pergi dari jangkauan kepingan salju yang berjatuhan. Dan benar saja, Mu Chen memutuskan untuk kabur dari kepingan salju itu mulai menyatu menjadi satu hingga menampilkan sosok Qin Xuan bak hantu. Bahkan pemuda itu melayangkan serangan yang begitu cepat dan tepat di punggung dari Mu Chen.
Karena kejadian ini terasa begitu cepat, Mu Chen tidak sempat untuk membentuk pertahanan ataupun menghindarinya. Setelah serangan itu mengenai tubuh Mu Chen, setiap orang bisa melihat apabila kepingan-kepingan salju mulai menyebar ke seluruh tubuh dari Mu Chen. Jika hal ini dibiarkan, maka hidup dan mati Mu Chen hanya akan ada di tangan seorang Qin Xuan. Dengan bangga, Qin Xuan pun berkata, "Wahai Mu Chen, keadaanmu sungguh menyedihkan." Di saat yang bersamaan, dengan perkataan itu cahaya emas mulai terpancar lebih terang daripada sebelumnya dan kemudian berhasil membuat kepingan salju yang telah menutupi seluruh tubuh Mu Chen pun meleleh. Hal ini jelas membuat tatapan mata Qin Xuan menjadi tidak berdaya dan juga tidak percaya. Bahkan kali ini dia bisa merasakan jika jari yang dia gunakan untuk menyentuh punggung dari Mu Chen mulai merasakan fluktuasi yang berbeda. Ketika dia melihat punggung itu samar-samar, dia bisa melihat adanya simbol naga ungu emas yang tergambar di punggung dari Mu Chen. Kekuatan ini berhasil membuat Qin Xuan mulai terpukul mundur dan melihat adanya kesempatan. Mu Chen pun mulai melayangkan sebuah serangan telapak tangan dengan cahaya emas yang begitu mengerikan. Menyaksikan serangan Mu Chen yang telah datang, Qin Xuan mulai mengepalkan telapak tangannya membentuk cakar elang. Hal ini berhasil membuat kepingan salju mulai berputar begitu cepat hingga membuat energi yang begitu mengerikan mulai melayang pada serangan Mu Chen itu. Tak lama keduanya pun mulai bertabrakan dan akhirnya dar menimbulkan ledakan yang cukup hebat. Qin Xuan yang melihat tubuh fisik dari Mu Chen mulai bergumam tidak percaya karena ternyata tubuh fisik dari pemuda ini seolah-olah tidak terkalahkan. Namun dirinya cukup yakin apabila Mu Chen hanya berpura-pura kuat saja, sehingga semua ini tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, Mu Chen memutuskan untuk mendorong tubuh naga dan Phoenix hingga batas maksimal. Dengan tatapan tajam darinya, mulai melayangkan sebuah serangan kembali pada sosok Qin Xuan. Tabrakan demi tabrakan mulai terdengar begitu kuat. Bahkan pertarungan kali ini terlihat lebih ganas daripada pertarungan dua binatang suci. Tak lama, serangan terakhir mulai menunjukkan sebuah ledakan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan benar saja ketika serangan itu saling beradu, akhirnya pung! Mu Chen dan juga Qin Xuan langsung terlempar keluar dari arena pertarungan dengan luka sayatan di sepanjang tubuhnya. Melihat kondisi dari Qin Xuan yang tampak tak berdaya berhasil membuat pandangan setiap orang mulai berbeda pada Mu Chen. Mereka tidak lagi berani meremehkan pemuda bernama Mu Chen itu karena saat ini mereka tahu jika tubuh fisik Mu Chen jauh lebih kuat untuk bisa melawan binatang suci. Tak jauh dari arena pertarungan itu, Jiang Ya mulai memandang penuh minat. Meskipun pemuda bernama Mu Chen nampak kuat, namun dirinya tetap yakin apabila dia, yaitu Mu Chen, tidak akan bisa merebut posisi keempat di dalam klan 9 Nether ini. Detik berikutnya sosok dari Qin Xuan mulai bangkit kembali dan kali ini dia tidak berniat untuk meremehkan lawannya lagi. Setelah serangan terakhir, dirinya bisa menilai seberapa kuat kehebatan tubuh fisik yang Mu Chen miliki. Qin Xuan mulai berjanji pada diri sendiri jika sekarang dia akan melayangkan serangan terkuatnya. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pusaran es dengan kepingan salju yang cukup banyak mulai terbentuk dan kepingan salju ini dengan cepat menyatu membentuk sebuah burung pipit es raksasa. Orang yang melihat burung pipit es raksasa itu jelas tidak menyangka apabila Mu Chen bisa membuat Qin Xuan memanggil wujud binatang sucinya. Dari kejauhan Mu Chen memandang burung pipit raksasa yang memiliki kekuatan es tersebut tanpa berkedip, dan dia yakin jika itu adalah wujud asli dari Qin Xuan yang diberi nama burung pipit dingin 9 Nether. Mu Chen juga yakin jika Qin Xuan sudah tidak berniat untuk menahan diri lagi sehingga ingin melayangkan serangan yang ekstrim. Mu Chen memutuskan untuk kembali memanggil energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Qin Xuan mulai naik ke atas punggung dari burung pipit es itu.
Dia mengepalkan tinjunya hingga membuat kepingan-kepingan salju berkumpul di telapak tangannya dan kemudian berubah menjadi sebuah panah es raksasa dengan simbol dan juga aura-aura aneh yang dibawa jauh lebih dingin serta tajam daripada sebelumnya. Tanpa sepatah kata apapun, Qin Xuan mulai menarik panah esnya itu hingga membuat anak panahnya melaju dengan cepat ke hadapan Mu Chen. Melihat serangan yang telah datang, Mu Chen mulai mencoba untuk menghindar. Setelah berhasil, dia bisa melihat jika anak panah itu mengenai sebuah batu besar yang kemudian hancur lebur. Dirinya juga menyadari jika kekuatan serta kecepatan dari anak panah es ini sangatlah sulit untuk dihindari. Saat keterkejutan ini belum menghilang sepenuhnya, Mu Chen mulai menyadari apabila Qin Xuan sudah kembali menarik anak panahnya itu. Dan kali ini ada 3 buah anak panah dengan simbol-simbol kepingan salju di setiap ujungnya. Mu Chen yang melihat hal itu pun langsung memutuskan melepaskan tubuh naga dan phoenix dalam kondisi maksimal. Namun kekuatan yang ada di dalamnya langsung hancur berkeping-keping ketika terkena anak panah yang telah datang. Tak lama kemudian Qin Xuan kembali melayangkan 5 anak panah secara bersamaan. Mu Chen yang menyadari hal seperti ini tahu jika sekali dirinya terkena anak panah itu maka akan ada serangan yang terus berdatangan. Dia pun memutuskan untuk mendekati Qin Xuan demi bisa menghentikan serangan dari anak panahnya. Di sisi lain, Qin Xuan sudah bisa memprediksi tindakan yang diambil oleh Mu Chen. Dia memutuskan untuk mengeluarkan seberkas cahaya putih dari telapak tangannya, dan cahaya putih ini membuat anak panah mulai melesat dengan jarak dekat ke arah sang Mu Chen. Mu Chen yang menyaksikan serangan seperti itu mulai memutuskan untuk menghindar. Hal ini membuatnya tidak bisa melancarkan serangan jarak dekat kepada Qin Xuan. Bahkan lawannya kini mulai memaksanya untuk menjauh dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Tak jauh dari tempat itu, sang pria berjubah hijau mulai yakin apabila Mu Chen tidak akan pernah bisa mengambil posisi keempat dari tempat ini. Dirinya bisa melihat dengan jelas apabila pemuda bernama Mu Chen sudah dipaksa untuk menyerah hanya dengan serangan dari Qin Xuan saja. Jika ditambahkan serangan dari seorang Jiang Ya, maka dia yakin jika nyawa dari Mu Chen pasti tidak akan pernah selamat. Jiu Yu yang mendengarkan ucapan dari pria berjubah hijau mulai menggeram marah, dan dirinya mulai berpikir kenapa Mu Chen masih belum memanggil tubuh abadi Matahari Agung sebagai bentuk perlindungan. Di sisi Jiu Yu, pemimpin klan yang tidak lain adalah ayahnya bernama Tian Huang itu masih menatap santai ke arah Mu Chen. Pria itu bisa melihat dengan jelas jika setiap telapak kaki Mu Chen menyentuh tanah, maka akan ada energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian sebuah formasi kini telah muncul di bawah tanah itu, dan dirinya jelas tidak menyangka apabila Mu Chen memiliki bakat sebagai seorang master formasi pertempuran. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya formasi apa yang telah dibentuk Mu Chen saat ini? Dan apakah formasi itu akan bisa mengalahkan seorang Qin Xuan dalam satu kali serangan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.